pagi adik-adik, terimalah salam Dhamma dari Cici Valen, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar Dhamma dengan Cici Koko yang lainnya tentunya. Dan hari ini Cici akan membawakan cerita tentang Dhamma atau Buddha juga yang berjudul Mata Kundali. Kira-kira Mata Kundali itu siapa ya? Dan ceritanya seperti apa? Nah, sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita akan berdoa sebelum belajar. Yuk, anjali di dada dan pejamkan mata. Cici mimpin ya. Terpuji Buddha, Dhamma dan Sangha, inilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar mama papa bahagia. Semoga semua bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik adik-adik, kita sudah berdoa sebelum belajar. Nah, kita akan langsung ke materinya atau langsung ke ceritanya. Jadi, dimohon untuk simak dan dengerin ceritanya dari Cici Kokonya. Segitu aja dari Cici Valen. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, terima kasih teman-teman dari Cici Valen. Namo Buddhaya. Selamat pagi adik-adik. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dharma dari Cici Namo Buddhaya. Nah, adik-adik, hari ini Cici Lita mau ngajarin kalian tentang seseorang yang bernama Mata Kundali. Nah, kalian tahu nggak siapa sih itu Mata Kundali? Pasti pada nggak tahu kan? Nah, kalau gitu, mari kita simak ceritanya bareng-bareng. Cerita yang kali ini Cici ajarin ke kalian itu Cici ambil dari www.lokutaradama.com ya adik-adik. Jadi kalau kalian next ke depannya pengen baca-baca komik-komik Dhamma, itu bisa klik linknya aja, www.lokutaradama.com. Nah, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang Brahmana bernama Adina Pubaka. Adina Pubaka adalah seorang Brahmana yang sangat kaya raya di desanya. Dia memiliki seorang putra yang amat dia sayangi bernama Mata Kundali. Meskipun si Adina Pubaka adalah seorang Brahmana yang sangat kaya raya, namun dia juga terkenal sangat pelit adik-adik. Dia tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada orang lain. Bahkan untuk perhiasan putranya dikerjakan sendiri. Si Adina Pubaka ini tidak mau membayar ongkos pengrajin emas. Tapi nggak apa-apa sih adik-adik, kita anggap aja kalau si Adina Pubaka ini adalah seorang ayah yang sangat kreatif ya. Jadi bikin perhiasan buat anaknya aja dia bisa sendiri. Pada suatu hari, Mata Kundali jatuh sakit adik-adik. Namun, Brahmana Adina Pubaka ini tidak mau mengundang satu tabib pun ke rumahnya. Kenapa? Betul, karena dia tidak mau membayar tabib tersebut adik-adik. Nah, pada waktu itu, Adina Pubaka malah mencari dan membuat ramuan pengobatan sendiri adik-adik. Namun sayangnya, keadaan putranya semakin hari semakin memburuk. Menyadari putranya tidak dapat ditolong lagi, Adina Pubaka merasa sangat sedih. Adina Pubaka malah membawa putranya keluar rumah. Adina Pubaka meletakkan putranya di depan teras rumahnya. Nah, ia berbuat seperti itu supaya orang-orang yang datang melayat tidak dapat melihat kekayaannya. Menjelang pagi hari, Sang Buddha dengan mata kebudaannya mengamati seluruh penjuru, barangkali ada makhluk yang butuh pertolongan. Di sana Sang Buddha menyadari ada sosok Mata Kundali yang butuh pertolongannya. Sang Buddha kemudian bersiap bergegas mengumpulkan dana makanan. Beliau berjalan dan berjalan hingga akhirnya sampai di depan rumah Adina Pubaka. Sang Buddha berdiri di depan pintu mengamati Mata Kundali
yang sudah terbaring lemah tidak berdaya. Pada saat itu adik-adik, mata Kundali tidak menyadari kehadiran Sang Buddha. Hingga akhirnya Sang Buddha memancarkan cahaya dari tubuhnya dan mengundang perhatian mata Kundali. Ketika mata Kundali melihat Sang Buddha, timbullah keyakinan yang kuat dalam dirinya. Setelah Sang Buddha pergi, mata Kundali akhirnya meninggal dunia dengan hati yang penuh keyakinan kepada Buddha. Akhirnya, mata Kundali terakhir di alam surga Tawatingsa. Dari kediamannya di surga, mata Kundali bisa melihat ayahnya yang sedang menangis di sisa pembakaran jenazahnya. Karena merasa kasihan, mata Kundali menampakkan dirinya di depan ayahnya itu. Mata Kundali memberitahu ayahnya bahwa ia sudah terlahir di alam surga Tawatingsa. Ia dapat terlahir di alam surga Tawatingsa karena keyakinannya kepada Buddha. Oleh karena itu, mata Kundali menganjurkan ayahnya untuk mengundang dan berdana makanan kepada Buddha. Brahmana Adina Pubaka pun akhirnya mengundang Buddha dan para siswanya untuk menerima dana makanan. Setelah makan, Brahmana itu bertanya kepada Sang Buddha, "Bante, apakah mungkin seseorang dapat terlahir di alam surga hanya karena keyakinannya yang kuat kepada Buddha tanpa menjalankan sila dan berdana?" Sang Buddha tersenyum mendengarkan pertanyaan itu. Kemudian, Sang Buddha memanggil Dewa Mata Kundali untuk menampakkan dirinya. Seketika itu juga, Dewa Mata Kundali menampakkan dirinya, dan dia terlihat mengenakan perhiasan surgawi. Pada saat itu, Dewa Mata Kundali menceritakan bagaimana dia bisa terlahir di alam surga Tawatingsa. Orang-orang yang mendengarkannya pun ikut berbahagia dan keyakinan mereka semakin meningkat. Sang Buddha lalu membabarkan syair Dhammapada berikut. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Pada akhir masa khotbah, Adina Pubaka dan Mata Kundali langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kemudian selanjutnya, Adina Pubaka juga mendanakan hampir seluruh kekayaannya untuk kepentingan Dhamma. Apakah adik-adik ingin memiliki kebahagiaan seperti Mata Kundali? Pasti pengen ya adik-adik. Tiap minggu kita kan ke wihara, walaupun sekarang lagi corona ya adik-adik, kita bisa sembahyang juga di rumah, baca parita. Nah, dengan berkeyakinan kuat kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita akan terdorong untuk berbuat kebajikan lebih banyak lagi. Nah, dibarengi dengan sila dan berdana, semoga kita semua selalu berbahagia ya adik-adik. Oke, cukup sekian cerita Dharma dari Cici Lita hari ini ya adik-adik. Nanti kalian bisa dengerin kesimpulan dari Koko atau Cici yang lain untuk ambil pelajaran dari cerita Buddhis hari ini. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Dah. Halo adik-adik, sebelumnya terimalah salam dalam Dharma dari Koko, Namo Buddhaya. Nah adik-adik, tadi kalian pasti sudah mendengarkan materi dari Cici Lita kan? Nah sekarang Koko mau memberi kesimpulan dari apa yang diajarkan dari Cici Lita tadi. Seperti yang tadi kalian dengarkan bahwa Mata Kundali saat melihat Sang Buddha, ia timbul suatu keyakinan dalam diri dia, dan kemudian saat Sang Buddha pergi, Mata Kundali meninggal
dengan keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Nah, jadi kesimpulan dari cerita ini adalah kita harus memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha. Kita sebagai pemeluk agama Buddha harus memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha. Oke. Nah, jadi untuk adik-adik yang datang ke wihara harus yakin dengan Sang Buddha. Oke adik-adik, sekian kesimpulan untuk pembelajaran kali ini dari Koko. Selanjutnya akan ada doa penutup bersama dengan Cici Nadia. Terimalah salam dalam Dharma dari Koko. Namo Buddhaya. Halo adik-adik, terimalah salam Dhamma dari Cici, Namo Buddhaya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru dong pastinya, apalagi kalian dibawain pembelajarannya oleh Cici Valen, Cici Lita, Koko Niko, Cici Lisaceng. Kalian harus bersyukur ya, karena di luar sana belum tentu ada yang bisa menerima pelajaran. Kalian harus tetap bersyukur dan segala apapun yang kalian lakukan harus kalian bersyukur. Nah, sekarang kita udah selesai kan belajarnya. Seperti biasa, setelah belajar kita harus berdoa dulu ya adik-adik, jangan lupa ya. Nah, sekarang kalian tangannya jari dan matanya dikejamkan. 1, 2, 3. Terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membuat aku menjadi pandai, dan aku juga bisa membahagiakan orang tuaku dan dunia. Terima kasih. Aku selalu bersyukur dalam hal apapun. Satu. Nah, dadah adik-adik, Namo Buddhaya.